kembali di The Prime Show, pemirsa, membahas mengenai tragedi Kanjuruhan PSSI, apakah lolos sanksi lagi? Saya lanjutkan ke Pak Wahyu. Pak Wahyu tadi yang sempat menggantung, apa peran dari kepolisian terhadap penyelenggaraan sepak bola sejauh ini? Iya, jadi memang viral dan saya yang pertama kali menyampaikan ke media bocoran surat itu bahwa dari pihak Polres berkirim surat resmi ke Liga Indonesia Baru untuk memajukan jam tanggal 13 September. Lalu pada tanggal 18 ada jawaban dari Liga Indonesia Baru tidak bisa, dan itu ditulis dengan huruf besar semua dan bold tebal sekali. Tapi yang tidak terungkap oleh publik proses di tengahnya ini. Saya setuju dengan Pak Nurdin bahwa sepak bola industri. KONI juga sudah memutuskan dalam arah kebijakan nasionalnya sepak bola itu olahraga industri. Kalau olahraga industri harusnya dia bisa mandiri sebagai industri. Tetapi kenyataannya kan sepak bola Indonesia ini masih tergantung dengan polisi untuk keamanan, mulai dari tingkat kelurahan sampai tingkat internasional masih polisi. Tapi akhirnya polisi mengalah, bukan akhirnya artinya harusnya ada porsi polisi untuk menentukan bahwa karena ketergantungan keamanan, maka soal keamanan ya otoritasnya pada polisi. Tetapi karena tekanan-tekanan ya, maka proses yang tidak ada surat menyuratnya kemudian akhirnya dalam keadaan ya harus melayani itu dilaksanakan dengan konsekuensi minta tambahan personil. Itulah saya kira yang harus dipahami, posisi polisi ini, posisi yang sekarang ini seperti seolah-olah menjadi yang disalahkan, tetapi proses mengapa ditekan untuk harus tetap jam itu yang tidak pernah diungkap. Tapi kepolisian sudah menetapkan tersangka dari pihak kepolisian, begitu kan? Ya, karena secara prosedur ada langkah-langkah yang menurut polisi keliru dan itu dianggap sebagai pidana. Nah, karena begini, ini saya kira untuk penjelasan di forum ini, memang ada gas air mata di bawah, tetapi itu untuk polisi yang bertugas di luar. Karena kejadian kerusuhan itu kan tidak dalam stadion. Tadi Pak Nurdin sudah menyatakan 2 kali 45 menit clear, nggak berjalan lancar. Dan ketentuan tidak boleh ada polisi berseragam masuk ke stadion. Lalu sekarang ada perdebatan, polisi masuk pada tengah pertandingan. Saya ingin sampaikan kalau kita mau investigasi memakai scientific crime investigation, kita buka videonya pada menit keberapa polisi itu masuk. Kalau polisi masuk pada tengah-tengah pertandingan, salah dia. Tapi kalau yang terakhir ada masalah mau harus masuk, saya kira itu harus didalami itu, saya kira. Termasuk Pak Albertus, ada sebuah peristiwa ketika saya dulu manajer PSM. Pertandingan antara PSM melawan Barito di Barito. Ketika Yusuf Kedodo mencetak gol di menit keberapa saya lupa, itu kemudian 10 menit satu stadion, bukan lagi beberapa, satu stadion turun menyerbu pemain. Apa yang dilakukan polisi? Polisi masuk mengevakuasi pemain, mengamankan, termasuk saya. Mengevakuasi pemain. Kemarin ini tidak dilakukan. Ini kemarin itu adalah menghalau supporter dengan kekerasan, menendang, memukul ini, sehingga memancing supporter lain Aremania untuk turun itu. Nah itu maksudnya gini, sebelum kejadian Kanjuruhan kan kejadian Sidoarjo. Nah, sama, kasusnya hampir sama, penonton turun ke lapangan, tapi tidak ada gas air mata, tidak ada polisi ke dalam. Jadinya tidak ada hal yang kejadian. Nah, itu yang maksud saya harus ditelaah secara detail, karena juga termasuk misalkan ada Meskom. Sejauh ini Meskom sudah diterima laporannya atau belum? Kapan polisi masuk, lalu kejadiannya apa aja, runtutannya, jadi saya akan setuju jelas. itu ya. Itu di dalam saya setuju itu. Karena justru krusialnya, titik lemahnya di situ. Apalagi ditambah dengan akibat gas air mata itu kondisi stadion tidak memenuhi syarat. Saya sampaikan kepada publik, keadaan normal pun jadi nggak ada apa-apa, berdesak-desaan pasti ada korban. Kan pintunya sempit. Apalagi ini ada gas air mata yang menyebabkan mata pedih dan sebagainya. Tapi sekiranya tidak ada gas air mata, mungkin tidak ada kepanikan yang terjadi oleh supporter untuk berdesak-desakan keluar dari stadion. Saya setuju itu. Itulah kemudian ada tersangka itu. Baik, Pak, kalau kita bicara soal security dan juga keamanan atau penghalauan adanya kericuhan di lapangan, apakah ini juga dibicarakan dengan PSSI? Ya, harusnya pada saat technical meeting itu sudah harus disosialisasikan semua. Semua aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pertandingan itu dibicarakan dalam technical meeting, termasuk sistem pengamanan itu. Berarti apakah artinya yang terjadi kemarin belum saya tidak tahu yang baik? Apakah ini pampelnya melakukan technical meeting itu. Kalau dulu wajib, technical meeting itu sangat penting karena membicarakan semua proses yang melingkupi daripada sebuah pertandingan. Di era Pak Nurdin namanya technical meeting, di era sekarang namanya
match coordination meeting. Kalau panpelnya mempersiapkan pertandingan itu dia akan rakor dengan pengamanan dan sebagainya. Itu rakor, rapat koordinasi. Tapi berubah nama. Tapi kalau yang pertandingannya dua tim itu yang mau bertanding dengan perangkat pertandingan itu match coordination meeting, MCM biasa dibilang. Lalu biasanya tim lawan itu tanya renpamnya gimana gitu kan. Misalnya kemarin Persebaya, rencana pengamanan untuk Persebaya gimana, di situ harusnya disampaikan. Misalnya bahwa Anda akan disiapkan mitigasinya itu kendaraan taktis militer, itu akan pengamanan lebih dahulu, Persebayanya diamankan selesai pertandingan. Itu dibicarakan di mana sekarang? Di MCM harusnya. Di MCM. Berarti sudah ada pembicaraan ya seharusnya. Technical meeting. Iya, zaman Pak Nurdin technical meeting sebelum MCM itu ada rakor. Sebelum MCM rakor 2 kali. Berarti seharusnya sudah dikerjakan begitu ya? Ya harusnya dikerjakan. Cuman apakah termasuk di deliver semua regulasi itu. Cuma saya nggak yakin regulasi itu di deliver dari atas. Baik, bicara soal regulasi ini ada temuan-temuan terbaru begitu ya, ada 11 kejanggalan dalam tragedi Kanjuruhan yang didapatkan dari berbagai sumber. Ya, ini dia 11 kejanggalannya. Yang menarik di situ adalah ada perkataan gas yang digunakan merupakan yang ditembakkan begitu ya, sudah kadaluarsa. Ini menarik sekali, Pak Wahyu. Kenapa gas kadaluarsa boleh digunakan? Jadi begini, kami dapat info itu dan kita sudah bersurat ke logistik Brimob maupun logistik Polri untuk cek pengadaannya. Tetapi begitu kita minta penjelasan sebelum ada yang resmi bahwa ternyata gas air mata itu semakin lama tidak dipergunakan, semakin turun intensitas kekuatannya. Jadi sebetulnya justru nggak membahayakan. Nah, sehingga perdebatan ini saya kira nanti ahli kami bukan ahli forensik tapi nanti ahli menjelaskan. Tapi tugas komponen sudah mengawasi mengapa sampai kadaluarsa dipakai. Itu kan kaitannya kan logistik. Tetapi akibat dan sebagainya saya kira yang punya kompeten menjelaskan adalah teman-teman di forensik. Baik, saya minta pendapat Mas Richard seperti apa? Ya, harusnya kan gini, kalau bicara soal ini kan sudah kadaluarsa. Harusnya kan ada pencegahan. Apakah ini ada pembiaran dari pimpinan komando masing-masing gitu, Brimob atau Sabara, seperti apa? Tapi kan kalau saya tahu setiap rakor itu memang ada di Kabakop. Nah, ini kan Kabakop tersangka, lalu Brimob tersangka. Ini apakah sudah didelivery juga, maksud saya dari Kapolda, apa sudah sama atau belum? Kan kalau kita lihat hari ini adalah Kapolresnya mutasi, yang baru Kapolda. Jadi kalau menurut saya ini cuci tangan juga nih. Kapolda dan Kapolres tanya, harusnya mereka juga harus tanggung jawab terkait soal kejadian ini. Oke, baik. Bang Towel, kalau bicara soal regulasi gas, ini kan sebenarnya dari FIFA tidak diperbolehkan ya. Apakah kita mempunyai regulasi berbeda begitu dengan FIFA? Nggak perlu, karena kita sebagai anggota FIFA sebetulnya kita tinggal adopsi saja. Justru perkembangan sepak bola sekarang itu makin detail. Semua regulasi tentang stadium ada, tentang safety and security ada, tentang single seat ada, untuk pertandingan level apa ada, semuanya ada di deliver. Tentang media officer ada, tentang security officer ada, semuanya ada. Hanya kita mau nggak detail, kita mau nggak tertib melaksanakan aturan itu gitu loh. Sebetulnya kuncinya di situ, cuma kan abai gitu loh. Abai karena fokus kemana atau nggak paham itu. Makanya penting orang-orang yang duduk itu harus orang-orang yang tepat, punya kompetensi, kapabilitas, dan bisa menjalankan sistem yang tepat. Dan pas begitu ya. Iya, karena kalau begini sebenarnya bahayanya adalah tatanan sepak bola ke depan. Jika hanya panpel yang dipersalahkan untuk kasus ini, maka akan menjadi sangat sulit posisinya ke depannya. Sulit orang akan menjadi panpel atau ketakutan. Begitu juga pihak keamanan, nanti mereka akan lebih lebih memproteksi diri dan kemudian sepak bola akan kesulitan mendapat izin. Apakah ini artinya izin, Anda menginginkan pasal di PSSI harus dirubah begitu? Pasal apa? Soal yang regulasi itu. Jawab. Nah makanya itu kan di regulasi pertandingan saya tahu pasal 3 yang membebaskan PSSI dari tuntutan dan sebagainya. Apapun kejadiannya. Nah, itu dalam konteks pelanggaran disiplin sepak bola yang normal lah. Paling besar seperti yang bonek turun ngerusak stadion Gelora Delta Sidoarjo kan. Itu panpelnya bertanggung jawab. Tetapi kalau kita lihat skala ini pendekatan itu nggak boleh menurut saya dipakai regulasi itu untuk untuk menyelamatkan diri gitu. Kalau
Kalau kita bicara lebih lebar lagi Pak Nurdin dan juga Bapak-Bapak sekalian, apakah mungkin PSSI ini akan menjadi target selanjutnya? Karena ini kan masih terus dicari pihak-pihak tersangkanya. Boleh, Bang Noel? Kalau saya kan nggak bisa bicara hukum positif, saya bicara hukum sepak bola. Menurut saya iya, pertanggungjawaban moral karena struktur pertandingan itu adalah under PSSI, regulasi adalah properti PSSI. Menurut saya ada kelalaian di sana. Jadi secara moral halus. Apalagi ada korban yang begitu sangat banyak. Jadi nggak bisa dibiasakan, disederhanakan dengan keputusan Komdis seperti komisi sidang biasa menghukum panpel. Baik. Tapi dia mengabaikan hal-hal lainnya gitu. Pak Wahyu, apa mungkin PSSI yang mempunyai regulasi yang kuat seperti yang dikatakan Pak Nurdin tadi bisa jadi tersangka? Kalau hukuman administratif itu wewenang FIFA ya, tetapi sekarang ini kan sedang 6 tersangka ini yang kita periksa. Saksi sudah banyak, nanti kan ada urutannya. Maka ada pasal mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian. Tinggal nanti ketika perintahnya ini kalau memang ada langsung perintah, nanti penyidik akan tahu. Jadi ini sudah kurang di penyidik ya. Penyidik nanti akan merunut terus. Kalau sampai ternyata tidak ada perintah, tidak ada, atau ada petunjuk sudah benar, karena begini, sebetulnya dalam rakor pertama itu sudah ada masukan untuk tidak menggunakan gas air mata, tetapi bukan karena aturan FIFA. Jadi waktu itu disampaikan oleh Kasat Intel dalam rakor pertama tanggal 15 September itu agar tidak menggunakan gas air mata. Pertimbangannya karena tahun 2018 ada kejadian sama di stadion itu, menggunakan gas air mata banyak yang pingsan, 1 korban. Jadi mereka itu secara feeling keamanan sudah jalan. Harusnya belajar ya, tidak ada peraturannya. Itu maaf ya, itu sebenarnya regulasi itu tidak mengatakan sebaiknya. Seyogianya tidak, wajib. Begini, maksud itu wajib saya, Pak, tidak ketika boleh. Harusnya rapat panpel itu ketika rapat itu harusnya menyatakan dengan tegas bahwa regulasi itu tidak boleh sama sekali menggunakan. Saya ingin mengatakan pada saat rapat itu semua anggota keamanan tidak tahu regulasi itu. Artinya ini tugasnya PSSI sebagai yang berkompeten memberikan edukasi, memberikan delivery peraturan. Jadi intinya mereka itu tahu itu berbahaya, tetapi bukan karena regulasi, tapi karena trauma 2018. Ini yang menurut saya kuncinya di situ. Kalau waktu itu disampaikan tentu akan lain lagi ceritanya, Pak Nurdin. Jadi kalau itu bukan sebaiknya jangan menggunakan gas air mata. Tidak boleh sama sekali menggunakan gas air mata dalam stadion. Nah, tapi sekarang begini ya. Kalau kita mau angkat ke atas ke PSSI untuk pertanyaan tadi menjadi tersangka, menurut saya agak sulit. Mau kenakan pasal apa? Kalau yang sekarang kan pasal, kalau nggak salah pasal 359, Pak. 359 yaitu kelalaian menyebabkan meninggalnya seseorang, ya. Nah, apalagi di banyak orang itu. Nah, sekarang kelalaian pada ketua umum itu di mana? Gitu. Sementara dia sebagai pengambil kebijakan, leadership dalam setiap pelaksanaan fungsi-fungsi sepak bola Indonesia, regulasi sudah ada. Kemudian sudah mengangkat operator. Nah, kalau salah di tingkat operator, tingkat pelaksana, maka yang mesti tanggung jawab secara fisik adalah ini, bukan pada ketua umum. Ketua umum tanggung jawab moral, ya. Tanggung jawab administrasi kepada FIFA, betul. Ya. Nah, tapi sekarang alhamdulillah dengan lobby Bapak Presiden kita luar biasa ini, FIFA kemudian tidak akan memberikan sanksi. Ini luar biasa. Tapi ada catatannya. Nah, ini yang perlu kita cermati, Bung Toel itu. 5 langkah transformasi yang diminta oleh FIFA itu harus melibatkan PSSI. Kapan hanya dengan pemerintah, maka ini sudah melanggar daripada statuta FIFA sendiri. Karena tidak boleh pemerintah itu intervensi kepada. Tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah kita harus acungkan jempol dan kita harus apresiasi. Tapi jangan meninggalkan PSSI. Jangan meninggalkan PSSI itu pesan dari Tapi Pak Nurdin. bacaan saya Pak terkait yang lolos sanksi itu, makanya tanda tanya kita judul topik perbincangan malam ini. Di surat itu tidak ada statement bahwa secara eksplisit dijelaskan bahwa tersurat tidak ada. Ya, tidak ada kan disebutkan bahwa kita lolos. Telepon mungkin ada. Ya, mungkin ada. Telepon apa pasti kan sulit untuk kita ini ya. Cuma maksud saya gini, saya memberikan gambaran bahwa dalam proses menjatuhkan sanksi dalam struktur FIFA sekarang setelah 2016 setelah Sepp Blatter diganti ke Gianni Infantino, itu menurut saya sih bahwa kekuasaan dari Presiden FIFA itu absolutnya itu justru malah dikurangi lewat FIFA Council. FIFA Council itu isinya 37 Pak Nurdin, Presiden FIFA, 8 Vice Presiden, 28 anggotanya.
Jadi terkait sanksi, pasti FIFA akan melakukan mekanisme, dia akan fact finding, dia akan cari fakta-fakta, dia akan cross check, entah itu lewat AFC, entah itu lewat dia, FIFA langsung, lalu kemudian ini akan dibawa ke rapat itu, FIFA Council, baru kemudian keputusan itu muncul. Jadi bukannya menganulir ini, bahwa saya ngerti pemerintah sangat cepat-cepat mengklaim lolos dari sanksi karena ada kepentingan kita tuan rumah Piala Dunia U20. Ada kepentingan itu di tahun depan. Ada tambahan, Mas Richard? Ya, kalau tadi bicara soal terkait uang gitu, kalau bicara moral harusnya ketemu punya moral itu, kan gitu. Tapi kalau kita lihat dari kronologis yang di lapangan, apakah Iwan Budianto juga ikut dalam proses komunikasi itu, misalkan terkait soal surat yang tadinya diajukan agar nih pertandingan dimundur, tapi tetap proses malam. Kan kalau saya lihat karena role-nya adalah Iwan Budianto bagian dari PSSI dan juga Exco, itu maksud saya. Jadi harusnya memang ini ada ada hal yang diungkap lah gitu. Tapi sampai hari ini Pak Riyad juga nggak pernah bicara soal itu. Saya tanyakan juga tetap normatif saja, terus tidak bisa cari. Ini menarik sekali karena yang disampaikan juga Pak Nurdin tadi, Jokowi pun, Pak Jokowi presiden kita dalam pidatonya tidak menyebutkan sama sekali PSSI dalam untuk merubah transformasi sepak bola ke depannya. Ini menarik sekali Bapak-bapak, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan bahas ini, pemirsa, tetaplah bersama kami di The Prime Show.